Selamat datang kembali di acara Bersua. Najla udah tahu belum Bersua itu apa sih? Belum Contek nih. dulu. Bersua, kalau di pas pada saat kamu sekolah dulu belum ada ya segmen Bersua ya. Dulu cuma Darmawan Podcast. Iya. Sekarang di SMK Darmawan, di multimedia SMK Darmawan sendiri ada 2 program unggulan. Ada Bersua dan ada Gincu. Kalau ini Gincu tahu. buat anak-anak baru ya yang kelas 10 nih. Gincu itu apa? Lebih ke podcastnya guru ya? Iya, podcast yang guru sama guru. Iya. Gincu itu guruku ingin curhat. Gitu. Kalau Bersua itu berbincang seputar apapun. Nah, untuk berbincang seputar apapun sebenarnya nggak mesti Bapak berbincang sama murid atau alumni dan lain-lain. Bisa sesama murid gitu. Nanti buat anak-anak SMK Darmawan yang ingin jadi host dan lain-lain itu bisa tuh sebenarnya di Bersua. Mudah-mudahan selanjutnya ada ya. Amin. Oke, itu awalan dulu. Mungkin belum tahu nih kenapa ya pakai bajunya baju bebas, bukan pakai baju seragam gitu ya. Kamu masih sekolah di SMK Darmawan? Udah lulus. Kapan lulusnya? Baru kemarin. Oke, ini namanya, coba perkenalkan dulu deh. Halo sahabat Bersua. Ada penonton ininya bayarannya harus, karena kan kalian dibayar ya. Ulangi, gimana sih? Coba. Halo sahabat Bersua. Rame guys di belakang. Terus. Perkenalkan, nama aku Najla Riana, alumni SMK Darmawan, baru lulus tahun ini dari layanan kesehatan. Oke, Kak Najla ya. Kak Najla itu yang sekolahnya 4 tahun. Iya. Terakhir sekolah layanan kesehatan 4 tahun. Jadi 4 tahun layanan kesehatan itu dulunya caregiver ya. Iya. Caregiver Betul. itu 4 tahun. 4 tahun. Sekarang layanan kesehatan jadi 3 tahun. Iya. Jadi Gimana angkatan rasanya? terakhir. Rasanya ketika kamu jadi angkatan terakhir yang 4 tahun, adik kelas kamu 3 tahun. Apa sih yang kamu rasain? Awalnya kayak iri, Pak. Iri, terus Wah, saya 4 tahun. Yang di bawah saya cuma 3 tahun. 3 tahun, terus Otomatis waktunya beda gitu ya kan, Pak. Tapi ternyata 4 tahun nggak se-boring itu, Pak, malah seru. seru ya, karena kan tahun terakhirnya banyaknya memang waktu itu belajar untuk memang persiapan ke industri lah ya. Iya, PKL. Pertanyaan pertama, coba bisa diceritakan nggak sedikit tentang latar belakang kenapa Najla memilih ketika masuk di SMK Darmawan dulu, kenapa sih kamu milih jurusan layanan kesehatan? Awalnya Coba-coba. enggak, Pak. Oh, Awalnya emang niat sih, Pak. emang niat? Iya, emang niat juga. Nggak tahu ya, kayak ada daya tarik tersendiri gitu. Iya kan ada 4 tuh jurusan di SMK Darmawan, perhotelan, kuliner, pariwisata, kesehatan. Nah, kamu kenapa milihnya kesehatan aja deh gitu? Langsung pengen aja, Pak. Pengen aja. Iya, Apa misalnya kayak orang tua tertarik. kamu juga bekerja di bidang kesehatan gitu atau Karena siapa? iya pengalaman juga merawat Oh. orang tua. Oke. Jadi Tertarik di bidang kesehatan. Terus menurut kamu yang bisa kamu unggulin di bidang layanan kesehatan tuh apa sih? yang Nih kalau anak layanan kesehatan ini seperti ini deh, belum tentu anak lain bisa kayak gini. Gitu. Apa? yang pertama mungkin berani Berani apa tuh? darah. Oh iya, berani harus ngeliat darah. Ya, Gitu. Terus? intinya nggak jijian ya bahasanya apa ya. Terus? Itu sih yang paling membedakan ya. Selain itu apa lagi nih? Apa sih apalagi yang bisa diunggulin dari anak layanan kesehatan? Selain itu? Selain itu ya, Pak. Apa ya? Bisa menjadi perawat pribadi untuk keluarga. Mungkin. Oke. Jadi ya bisa gitu ya. Iya. Kita kan nggak tahu suatu saat misal ada anggota keluarga kita yang memang butuh dirawat. Iya. Kalau kita punya basic layanan kesehatan mungkin Iya. akan lebih mudah gitu ya dibanding harus manggil perawat dari luar, belum biaya dan lain-lain. Itu minimal kalau nggak bisa jadi perawat buat orang lain bekerja, kita bisa merawat orang tua kita sendiri. Iya, Nah, betul. kan gitu ya. Wih, mantap ya.
Jadiin quote satu. Oke, pertanyaan berikutnya. Selama kamu bersekolah di SMK Darmawan, itu apa sih yang kamu nikmati gitu? Proses apa yang kamu nikmati selama kamu bersekolah di SMK Darmawan? Yang paling berkesan. Boleh yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu di SMK Darmawan selama 4 tahun, pastinya kelas 12. Kenapa tuh kelas 12? Seru banget, Pak. Serunya gimana tuh? Coba ceritain. Banyak pengalaman ya, mulai dari Darfes, Oh ya, Darfes. Astrada, Munakahat. Banyak banget ya yang memang sifatnya project. Seru sih, Pak. Wow. Iya, karena emang di kelas 12 Betul. di SMK Darmawan itu berbeda sama kelas 12 di sekolah lain. Iya. Kelas 12 di SMK Darmawan itu nggak ada yang namanya belajar di kelas. Banyaknya semua project bikin event ya. Betul. Oke, sip. Oke. Terus bagaimana menurut Najla ya, pendidikan di SMK Darmawan bisa mempersiapkan kamu untuk berkarir di bidang kesehatan? Apakah pendidikan yang kamu dapatkan ketika di SMK Darmawan itu mampu tidak sih untuk mempersiapkan kamu di dunia industri yang sebenarnya? Kebetulan kan kamu ini sekarang kerja ya, sudah bekerja ya, Alhamdulillah. dan bekerjanya pun di jurusan yang sama, linear gitu ya, Satu jalan ya, satu jalur gitu ya. Kan Nggak banyak belok. ya, banyak juga ya alumni kita jurusan misalnya kuliner, kerjanya di bank misalnya. Itu jauh. Kalau Najla lulusan layanan kesehatan, sekarang alhamdulillah menjadi perawat ya. Untuk caregiver ya disebutnya, caregiver. jadi caregiver di Rukun ya, di Rukun senior, Senior living. di Rukun senior living yang mana memang basicnya dia gitu. Nah, kebalik lagi, menurut kamu apakah pendidikan yang disiapkan di SMK Darmawan sudah mencukupi untuk nanti di industri gitu? Cukup baik, Pak. Cukup baik ya. Jadi kepake nggak sih ilmu yang ketika kamu belajar di SMK Darmawan? Di industri? Banget. Kepake banget. Iya, Contohnya kepake apa? banget. Ya, kalau zaman aku ya, Pak, zaman sekolah, waktu masih sekolah itu kan dari seminggu 7 hari sekolah kan, Senin cuman sampai Jumat ya. Itu kan praktiknya itu 2 kali ya, Pak, 2 hari maksudnya, 2 hari dari Senin sampai Jumat itu. Jadi lumayan lumayan sering, jadi nggak materi terus tapi ada prakteknya juga, jadi itu ya yang kebantu iya. ya. Jadi ketika kamu sudah bekerja itu ya nggak kaget-kaget banget gitu ya. Betul. Terutama misalnya bagaimana cara menangani pasien. Kan kalau kamu kan caregiver itu khusus buat lansia ya. Iya. Ya, kita belajarnya dari dulu juga memang itu ya. Iya, Jadi benar-benar jadi basic. Iya. Oke, lanjut. Bisakah Najla berbagi pengalaman pertama ketika kamu berada atau bekerja di layanan kesehatan gitu? Apa sih pengalaman pertama kamu ketika memang langsung terjun ke industri itu? Waktu PKL, Pak, gitu. Pas bekerja deh, PKL ini kan pernah terjun ya? Iya. Ini mah pas kebetulan. bekerja nih, kamu bukan lagi sebagai siswa SMK Darmawan, tapi sebagai alumni, terus keterima kerja gitu. Agak bingung karena alhamdulillahnya aku kerja dari sebelum lulus ya, Pak. Oh, dari sebelum lulus Iya. sudah kerja, oke. Iya. Terus? Jadi pengalamannya yang paling ini kayak pertama bersyukur. Alhamdulillahnya sekolah 4 tahun, tapi di saat tahun-tahun terakhir kemarin belum lulus, ijazah belum keluar, tapi udah dipanggil sama industri. Terus pengalamannya juga awalnya tuh aku jadi activity di Rukun Senior Living. Oke, yang bikin program Freelance, lah ya. Iya, freelance. Okay. Dan itu dari 1 minggu itu cuman aku 2 hari aja. 2 hari, terus naik? Lama-lama kesini alhamdulillahnya jadi dapat jadwal tetap. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, gile ya. Keren ya, maksudnya. Nah, itu yang disebut dengan karir. Karir itu bukan malah turun, kalau bisa naik. Yang tadinya cuma jadi freelance 2 hari, terus dipercaya lagi dapat jadwal yang memang bisa setiap hari, mungkin jadi staff, entah itu jadi karyawan tetap atau apapun, harus naik terus. Ya mudah-mudahan kita nggak tahu ya, mungkin berapa tahun ke depan Najla jadi leader. Aduh, amin. Udah jadi leader, terus jadi apa lagi biasanya di atas ya? Hah? Apa
apa lagi? GM, Aduh, amin. ya kan? Ya, tapi harus diimbangi dengan pendidikannya. Betul. Jangan puas, udah habis ini dari lulusan SMK udah nggak kuliah. Kamu kuliah lagi nggak sih? Belum. Doain ya guys, rencana tahun ini. Kuliah lagi? Kuliah. Alhamdulillah, ya Allah, amin. Nah itu yang bagus begitu ya. Harus diimbangi sama pendidikan juga supaya nggak mentok di situ aja. Biasanya kalau kita kerja lulusan SMK ya mentoknya paling di situ-situ aja Iya, ya. betul. Kalau misalnya kita kuliah lagi, pasti nanti naik lagi. Nanti kuliah lagi misalnya S2 naik lagi. Betul. Nah itu yang diharapkan ada di anak-anak SMK Darmawan. Dan Oke. kerja juga dulu aku waktu sekolah mikir kayak di sekolah doang nih belajar, pengen buru-buru kerja, pengen buru-buru lulus biar nggak belajar. Ternyata itu salah, Pak. Salah ya? Ternyata di kerjaan juga kita harus tetap belajar. Nah, itu Bahkan dia. banyak banget pelajaran yang harus kita ambil. Di setiap benar. hari-harinya. Di setiap hari-harinya ya. Belajar itu memang kan ada belajar itu memang sepanjang hayat. Iya. Sampai kamu meninggal, ya itu baru kamu berhenti belajar. Iya. Selama kamu hidup ya pasti ada kata belajar itu tidak boleh dihindari. Jadi nggak ada alasan berhenti belajar gitu ya. Iya, betul. Selalu ada belajar. Oke, sip. Lanjut. Mana lagi nih ya pertanyaannya, nyontek dulu ya. Apa saran Najla untuk siswa yang saat ini belajar di jurusan layanan kesehatan? Saran buat Saran adik-adik. kamu, iya kamu sebagai alumni nih, sebagai bahasa ini naon ya? Sebagai kakak yang Kakak. baik ya. Kokolot. Kokolot. Sepuh biasanya Sepuh. dipanggil sepuh, Pak. Sepuh ya. Mungkin ya. Apa nih sarannya buat adik-adik yang sekarang belajar di layanan kesehatan SMK Darmawan? Sarannya yang pastinya semangat. Puas-puasin masa sekolah. Oke. Karena nggak akan bisa diulang, guys. Iya benar, kalau udah. Benar, secapek apapun di saat sekolah pagi belajar pusing, mapelnya 3, 4, pulang sore kehujanan apa segala macam, tapi justru itulah yang paling seru, Pak. Iya, itu yang akan meninggalkan kenangan manis. Iya. Kangen loh. Kangen kan, yang udah lulus kangen sekolah, Iya, yang betul. yang sekarang sekolah malah pengen lulus buru-buru kan? Jangan, guys. Jangan guys. Jangan ya, Dek ya. Lanjut, mana lagi ya tuh? Nah, bagaimana Najla melihat perkembangan dan perubahan dalam bidang layanan kesehatan? Kira-kira menurut kamu bidang layanan kesehatan tuh ini tuh dibutuhkan gak sih gitu? Kenapa sih? Apakah layanan kesehatan itu jadi apa ya disebutnya ya? Bidang yang memang kamu masuk layanan kesehatan aja kalau kamu mau cepat kerja misalnya atau apa? Atau mesti dihindari layanan kesehatan menurut kamu? Bagaimana perkembangan bidang layanan kesehatan gitu? Dibutuhkan, Pak. Dibutuhkan. Iya, untuk kita bilangnya biasa caregiver ya, Pak ya. Untuk caregiver atau mungkin yang belum tahu perawat lansia ya. Bahasa umumnya itu dibutuhkan, Pak. Dari tahun-tahun kemarin sampai beberapa tahun ke depan itu peluang yang sangat besar. Peluang yang sangat besar. Iya, peluang pekerjaan. Ya, karena Bapak juga dengar ya, terutama di Jepang ya. Iya, betul. Di Jepang itu ya banyak lansianya. Iya. Dan banyak anak-anak yang ya anaknya gitu ya, putra-putrinya itu tidak mau ngurusin orang tuanya, Iya. istilahnya begitu ya. Betul. Tidak mau ngurusin karena sibuk bekerja. Akhirnya dia dititiplah sama yang namanya seorang caregiver atau perawat lansia. Nah, makanya di Jepang itu banyak dibutuhkan tenaga medis atau tenaga caregiver. Nah, Najla sendiri minat nggak sih ke Jepang? Kayaknya di Indonesia aja, Pak. Kenapa gitu? Kan teman-teman Najla banyak ya. Banyak. Kalau angkatan kamu yang udah di Jepang siapa? Feby. Iya. Feby ya? Baru Feby ya? Iya, Feby. Di atasnya kan ada Alam, terus iya. apa lagi? Ada Ada beberapa. Kak Alam. Hendri. Nah, sekarang Najla sendiri, Bapak pikir kamu memang niat ke Jepang, tapi enggak ya kamu di Indonesia. Kayaknya memang rezekinya di Indonesia ya, Pak. Oh, kenapa gitu? Homesick. Tahu nggak homesick? Homesick tuh kangen rumah ya? Iya sih. Apalagi mungkin ada orang tua gitu. Iya betul. Anak perempuan gak usah Biasanya jauh. yang nggak berani buat keluar itu yang dekat sama orang tua tadi. Iya. Yang dimanja tuh. Iya lagi. Oke.
apakah ada pesan terakhir? Nah, ini terakhirnya sebenarnya langsung terakhir ya. Intinya pesan terakhir yang memang harus dipersiapkan sama anak-anak yang memang sudah kadung atau baru masuk ke jurusan layanan kesehatan. Supaya bisa jadi kayak Najla berikutnya, atau bahkan kayak Feby yang sekarang ke Jepang, Henry dan lain-lain. Apa sih yang harus dipersiapkan sama mereka tuh sebenarnya? Yang harus dipersiapkan belajarnya lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih fokus. Jadi jangan, kita bercanda boleh supaya nggak stres banget ya Pak kalau belajar, tapi tetap juga harus memperhatikan materinya. Apalagi kalau udah terjun ke dunia industri ya, PKL ya, praktek kerja lapangan, itu adalah saat yang tepat untuk kita banyak belajar gitu Pak, supaya nanti saat setelah lulus dari sekolah kita udah punya bekal gitu Pak yang banyak. Udah punya bekal yang banyak lah ya. Makanya kenapa Najla itu tadi ya sebelum lulus aja sudah direkrut tuh ya sama industri ya, karena itu mungkin pada saat PKL Najla bisa memberikan apa yang dia punya yang terbaik buat industri sehingga dipakailah terus gitu ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan sama kalian di SMK Darmawan itu. Bahkan nggak harus nunggu lulus buat bisa bekerja ya. Bahkan setelah lulus pun sebelum lulus pun itu sudah bekerja, bukan hanya layanan kesehatan, bahkan sekarang tuh di kelas 11 sudah banyak yang ditarik ke Ayon ya, ke Ayon, terus kelas 12 bahkan beres PKL langsung apa bahasanya casual ya. Iya, Casual itu digaji guys ya. Iya, betul. Dapat uang ya. Lumayan ya, masih sekolah tapi udah ada penghasilan. Nah, itu ciri khas SMK Darmawan tuh buat adik-adik semua yang anak-anak baru terutama nih yang di SMK Darmawan. Ayo kelas 10 waktunya kalian cari ilmu sebanyak-banyak supaya nanti kelas 11 atau bahkan kelas 12 kalian sudah ilmunya sudah memadai. Betul. Kalian sudah bisa tuh jualan. Apalagi sekarang ada job shadow ya. Job shadow, iya ada job shadow segala lah. Pokoknya banyak lah program kalian di industri. Kenapa SMK Darmawan ngebanyakin kalian buat ke industri banyak-banyak ya, karena kan nanti kalian kerjanya di sana. Iya gitu. Betul. Jadi siap banget Pak. Nggak usah teori terus di sekolah, tapi praktik lah yang banyak gitu. Oke Najla ya, makasih banyak Najla udah datang ke sini. Nanti kan kerja lagi hari ini ya? Iya, masuk malam. Masuk malam tuh ya, mau-maunya datang ke sini. Enggak sih Pak, awalnya cap 3 jari. Oh, karena emang cap 3 jari ditahan aja ya. Ditahan ya. Sekalian udah podcastan gitu, apa yang bisa kita obrolin. Ternyata ini kita bisa menghadirkan salah satu alumni yang sudah berkarir, bahkan berkarirnya sebelum lulus dari SMK Darmawan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat adik-adik di sana ataupun siapapun yang menonton podcast ini. Kita bertemu lagi di Bersua selanjutnya dengan narasumber atau tamu-tamu yang lebih keren. Iya. Makasih Najla, dadah dulu dong. Dadah. Oke.